teman-teman, selamat pagi. Hari ini satu blok ini kita akan belajar koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, saya jelaskan dengan PPT agar lebih paham, semoga nanti dalam pembelajarannya semakin lebih mudah. Untuk yang pertama, misalkan ada koordinat Kartesius sembarang, misalkan x, y di sini dalam bentuk umum, jadinya x itu menandakan bahwa panjang dari yang horizontal, yang y ini berarti yang vertikal. Jadi koordinatnya di sini, titik ini, x, y. Nah, kalau kita gambarkan dalam Kartesiusnya, misalnya x, y ini, maka kita bisa mencari r. R itu adalah panjang sisi miring dari segitiga ini. Untuk mencari R itu adalah gimana caranya? Mencarinya dengan rumus Pythagoras, yakni x kuadrat ditambah y kuadrat di akar. Nah, R ini kalau kita lihat adalah jarak dari titik 0,0 sampai titik x, y itu. Jika kita lihat dari segitiganya ini, kita peroleh hubungan sin alfa. Jika di sini adalah sudut alfa, sin alfa adalah y dibagi dengan r. Sisi tegaknya dibagi dengan sisi miringnya. Atau bisa kita tuliskan y sama dengan r dikalikan sin alfa. Yang kedua, hubungan yang kedua jika kita mencari cosnya, berarti cos alfa sama dengan x dibagi r. Kalau kita perhatikan dari segitiga siku-siku itu, maka kita bisa mencari x itu sama dengan r atau sisi miringnya dikalikan dengan cos alfa. Nah, koordinat kutub atau koordinat polar ini dicari dari kedua hubungan di atas. Untuk mencarinya bagaimana? Kalau kita ketahui bersama dari SMP, kalau koordinat x Kartesius x, y itu berarti x adalah panjang horizontalnya, y vertikalnya. Untuk sudut polarnya itu adalah r, alfa. Jadi bagaimana caranya membuat x, y ini menjadikan r, alfa, di mana r tadi adalah panjang sisi miringnya, atau kalau kita lihat panjang dari titik 0,0 sampai x, y. Sedangkan alfa adalah sudut dari, kalau kita tarik segitiga siku, maka sudut dari ini vertikal ke sisi miringnya, itu adalah sudut alfa. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh atau latihan soal berikut ini. Untuk bagian yang pertama, ada 5 soal di sini. Tentukan koordinat Kartesiusnya jika diketahui koordinat polarnya. Untuk yang pertama di sini adalah 3,60 derajat. Kalau kita lihat, ini adalah koordinat polar, berarti R-nya adalah 3, sedangkan alfanya adalah 60 derajat. Nah, bagaimana kita mencari Kartesiusnya? Kita lihat bersama dari pembahasan soal yang pertama. Jawab. Ingat, tadi di sini adalah polarnya. Maka kita bisa menuliskan bahwa 3 ini adalah R-nya, sedangkan alfa adalah 60 derajatnya, ini yang diketahui. Kita akan cari bentuk yang di bagian kiri, x, y. Kita cari x, y dari mana? Dari hubungan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Y itu dicari dengan cara R dikalikan sin alfa. R-nya berapa? R-nya adalah 3. Alfanya adalah 60 derajat, sehingga 3 dikalikan dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka
Y adalah 3 akar 3 per 2. Sedangkan X itu adalah R dikalikan cos alfa dari hubungan yang tadi juga. R-nya berapa? R-nya 3, alfanya 60 sama persis. Yang membedakan hanya cos di sini untuk X. 3 dikalikan dengan cos 60 derajat. Cos 60 adalah setengah. Maka untuk X bisa kita cari dengan cara 3 dikalikan setengah atau 3 per 2. Maka kita bisa mencari koordinat dari Kartesiusnya, yakni X, Y. Jangan sampai terbalik teman-teman. Jadi X-nya berapa? 3 per 2, 3 akar 3 per 2. Mudah sekali ya. Untuk bagian yang kedua, saya langsung nomor yang pertama bagian kanan. Jadi menentukan koordinat polar dari koordinat Kartesius. Untuk soal yang pertama, jika diketahui koordinat Kartesiusnya adalah 1, akar 3, maka untuk mencari koordinat polarnya bagaimana? Dengan cara yang hampir sama, yakni dari hubungan yang di atas, yang slide kedua. Jawab, kita ingat lagi, untuk hubungannya Kartesius seperti tadi X, Y dijadikan R, alfa. Diketahui bahwa X-nya itu 1, Y-nya adalah akar 3. Maka kita mencari R dan alfanya. Dari mana atau bagaimana mencarinya? Kita cari bersama ya. Untuk R tadi adalah sisi miring dari segitiga kalau kita buat segitiganya. Berarti R bisa dicari dengan cara akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, atau ini rumus Pythagoras dari segitiga siku-siku. R maka sama dengan 1 dikuadratkan 1, akar 3 dikuadratkan jadi 3, maka akar dari 4, atau sama dengan 2. Karena panjang maka positif, maka kita ambil yang 2. R-nya 2, selanjutnya kita cari alfa atau sudut yang membuat X, Y tadi. Alfa bisa dicari dengan cara menggunakan hubungan sin, bisa menggunakan hubungan cos, atau menggunakan tangan bebas sembarang. Pilih yang paling mudah. Kalau saya menggunakan tangan, kenapa? Karena yang diketahui adalah X dan Y-nya, maka tangannya bisa mudah dicari. Tangan alfa itu kan Y dibagi dengan X, atau sin dibagi dengan cos. Nanti kan Y per R dibagi X per R, R-nya hilang, maka tinggal Y dibagi dengan X. Sisi tegak dibagi dengan sisi yang mendatar atau horizontal. Maka kalau kita tulis, tangan alfa itu adalah Y-nya akar 3, diketahui dari soal. X-nya 1. Maka kalau saya tuliskan tangan alfa adalah akar 3. Nah, tangan yang hasilnya akar 3 adalah di kuadran pertama berapa? Ya, benar. Yakni 60 derajat. Berarti tangan 60 derajat. Yang membuat akar 3 di sini juga ada satu lagi, yakni di kuadran ketiga. 60 derajat di kuadran ketiga, maka 180 ditambah 60, maka 240 derajat. Tapi di sini 240 tidak memenuhi. Kenapa? Karena kita lihat dari soal itu adalah X-nya positif, Y-nya positif, maka bukan di kuadran ketiga, kuadran pertama. Maka yang kita ambil adalah alfanya 60 derajat. Maka kesimpulannya adalah jika koordinat Kartesiusnya 1, akar 3, maka koordinat polarnya adalah 2
yakni R-nya 60 derajat. Alfanya tadi yang kita cari. Begitu teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 2 dan sampai nomor 5 bagian kiri dan kanan silahkan untuk latihan. Nanti dikerjakan di catatan kalian, tidak usah dikumpul. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahasnya dengan media Zoom. Nanti saya minta keaktifan kalian, nanti saya akan berikan poin ketika Anda aktif di pembelajaran berikutnya. Begitu ya. Semangat, tetap di rumah, dan salam buat keluarga kalian. Jaga kondisi, jaga kesehatan, agar tetap selalu bisa menjaga di rumah ya. Dan yang terpenting salam cakep dari saya. Begitu teman-teman.